Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tita Fatmawati, dan kedua teman saya, Yeni Hizbadini Rizda dan Misyalul Mila Umul Latifah. Di sini kami akan membahas tentang metode dakwah melalui media massa. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian metode dakwah melalui media massa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode dakwah adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam berdakwah atau menyeru kepada umat manusia untuk menuju jalan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dalam memperoleh kebahagiaan. Sedangkan media massa itu sendiri adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu institusi pelopor perubahan untuk mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Jadi yang dimaksud metode dakwah melalui media massa di sini yaitu suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam berdakwah atau menyeru kepada umat manusia untuk menuju jalan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dalam memperoleh kebahagiaan melalui media untuk menyampaikan informasi Islam kepada halayak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian metode dakwah melalui media massa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Misyalul Mila Umul Latifah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tika, yaitu macam-macam metodologi dakwah media massa. Jadi yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah saluran komunikasi di mana pesan-pesan tertulis maupun dalam bentuk gambar dilakukan dalam bentuk tercetak. Contohnya 1. Surat kabar atau koran. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua, majalah. Majalah adalah suatu informasi atau berita yang dimuat dalam berbagai bentuk jenis tulisan yang dicetak dengan menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan secara berkala. Yang ketiga, buku. Buku adalah sejumlah pesan tertulis yang memungkinkan memuat banyak pesan dan memiliki arti bagi masyarakat luas. Direncanakan untuk pengetahuan publik tentang sesuatu serta direkap dalam bahan yang tidak mudah rusak dan mudah dibawa. Selanjutnya yang kedua, media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan alat atau perangkat elektronik atau energi elektromekanis bagi penggunanya untuk mengakses konten. Contohnya 1. Televisi. Televisi merupakan sistem elektronik yang mengirim gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Yang kedua, radio. Penyampaian informasi kepada masyarakat berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media. Yang ketiga adalah internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lain. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yani. Kelebihan dan kekurangan metode dakwah melalui media massa. Yang pertama, kelebihannya yaitu bersifat terbuka. Yang kedua, dapat dijangkau secara luas. Yang ketiga, dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Yang keempat, merupakan media yang efektif untuk mencapai dakwah. Yang kelima, sarana tercepat dan langsung. Yang keenam, bersifat fleksibel, dapat dinikmati sambil mengerjakan suatu hal lain. Yang ketujuh, keterangan ringkas yang diprogramkan bersifat komprehensif.
Yang kedelapan, merupakan sebuah kekuatan yang dapat merubah sikap dan pendapat masyarakat atau publik. Kekurangannya yaitu yang pertama, bersifat selintas atau cepat hilang dan gampang terlupakan. Yang kedua, sajian informasi yang bersifat global atau tidak detail. Yang ketiga, penyampaian yang terbatas oleh waktu. Yang keempat, mengandung gangguan atau sering terjadi kesalahan teknis. Yang kelima, kos yang terlalu tinggi untuk membuat sebuah acara Islam di televisi. Yang terakhir, terkadang terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil dalam acara-acara televisi. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu metode dakwah melalui media massa adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam berdakwah atau menyeru kepada umat manusia untuk menuju kepada jalan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dalam memperoleh kebahagiaan melalui media untuk menyampaikan informasi Islam kepada khalayak. Media massa yang digunakan untuk berdakwah ada dua media, yaitu media cetak, contohnya koran, majalah, dan buku, dan media elektronik, contohnya televisi, radio, dan internet. Metode dakwah menggunakan media massa memiliki kelebihan utama, yaitu dapat dijangkau secara luas dan tanpa batas, dan kekurangannya yaitu disampaikan selintas atau gampang terlupakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.